Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah al-karimat, afani Allah wa iyyakum, yang saya muliakan karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Kita masuk kepada kaidah yang ketiga. Asal hubungan suami istri adalah hidup bersama dengan cara yang baik, yaitu dalam bahasa Arabnya ad-dhabit ats-tsalits al-aslu anna likilal zawjaini haqq al-mu'asyarah bil ma'ruf. Anna likilal zawjaini haqq al-mu'asyarah bil ma'ruf, yang artinya tadi di dalam bahasa Indonesia, kaidah yang ketiga adalah asal hubungan suami istri adalah hidup bersama dengan cara yang baik. Dalil-dalil yang menunjukkan akan hal ini, perhatikan dalilnya Bu. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 228. Jadi maksud dari kaidah ini dulu, suami wajib berlaku baik, istri juga wajib berlaku baik. Dua-duanya mengerjakan perlakuan yang baik terhadap pasangannya. Tidak hanya dituntut suami yang berbuat baik, tetapi juga istri berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 228, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, yang artinya dan para istri memiliki hak seperti mereka mempunyai kewajiban dengan cara yang ma'ruf. Sisi pendalilan dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa para lelaki memiliki hak terhadap istrinya, dan juga para istri memiliki hak terhadap para suaminya. Mereka berdua berhak untuk mendapatkan husnus suhbah wal mu'asyarah, pertemanan pergaulan yang baik, pertemanan pergaulan yang baik. Begitu juga dari yang lain, surat An-Nisa ayat 19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, gaulilah istri-istrimu dengan baik. Ayat ini memberikan pelajaran bahwa Allah memerintahkan para suami agar bermuamalah yang baik kepada istri dengan cara memperbagus ucapan, memperlembut kelakuan, dan memperhatikan penampilan di hadapan istri sesuai dengan kemampuan. Dan ayat ini ditafsiri oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, wallahi inni la uhibbu an atazayyana limra'ah kama uhibbu an tatazayyana li. Aku sangat menyukai untuk berpenampilan yang baik di hadapan istri, sebagaimana aku sangat menyukai istriku berpenampilan yang baik di hadapanku. Jadi dua-duanya mengerjakan mu'asyarah bil ma'ruf. Ini adalah kaidah yang ketiga. Dan itu dalil-dalilnya dari Al-Quran. Dalilnya dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah, yaitu hadis riwayat Tirmidzi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang paling terbaik di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya,
dan aku adalah suami yang paling baik terhadap istriku. Hadis riwayat Tirmidzi. Sisi pendalilan dari ayat ini, dari hadis ini, bahwa kedua-duanya harus melakukan muasyarah bil ma'ruf, bergaul dengan baik, bahwa bergaul dengan baik termasuk dari al-asya al-matlubah fid din, sesuatu yang dituntut di dalam syariat Islam, baik dilakukan oleh sang suami atau dilakukan oleh sang istri. Meskipun hadis ini redaksinya untuk suami, tetapi istri pun juga diwajibkan untuk menegakkan muasyarah bil ma'ruf kepada suaminya. Makanya tidak patut dilakukan oleh seorang istri apabila suami berbicara kemudian sang istri memotong pembicaraannya, sebagaimana sang suami tidak patut memotong pembicaraan sang istri. Tidak patut sang istri mengangkat suara di hadapan suaminya, sebagaimana sang suami tidak patut untuk mengangkat suara di hadapan istri. Jadi muasyarah bil ma'ruf, tidak patut sang istri untuk mencela terutama pemberian suami, tidak berterima kasih kepada pemberian suami, sebagaimana sang suami tidak patut untuk memberikan pemberian yang tidak patut kepada istrinya. Nah, ini contohnya, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, dalil dari kaidah yang ketiga ini. Kaidah yang ketiga ini mengatakan asal hukumnya dua suami istri wajib melaksanakan muasyarah bil ma'ruf. Bukan hanya sang suami, bukan hanya sang istri yang diperintahkan untuk muasyarah bil ma'ruf. Baik. Kemudian yang bagaimana implementasi dari hal ini? Dari kaidah yang ketiga. Pertama, suami wajib berbuat baik kepada istri. Suami wajib berbuat baik kepada istri. Ya. Kenapa? Karena suami adalah yang lebih kuasa dibandingkan istri. Maka banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran atau hadis Rasul redaksinya kepada suami agar berbuat baik. Di antaranya ayat yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu surat An-Nisa ayat 19. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Wahai suami, gaulilah istrimu dengan ma'ruf. Ya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi suami wajib berbuat baik kepada istri. Kenapa? Karena sang suami pemimpin, sang suami lebih kuat, lebih berkuasa dibandingkan istrinya. Maka syariat menginginkan agar terjadinya muasyarah bil ma'ruf dari keduanya. Yang wajib dilakukan adalah suami berbuat baik kepada istrinya. Karena suami pemimpin, karena suami yang berkuasa, lebih kuat, lebih berwenang. Sang istri tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin suaminya. Sang istri tidak boleh puasa sunnah kecuali dengan izin suaminya. Sang istri tidak boleh berbicara dengan orang lain kecuali dengan izin suaminya, dan seterusnya. Maka wajib bagi seorang istri, seorang suami untuk bermuasyarah bil ma'ruf. Baik. Poin yang kedua, bagaimana kaidah ini diberlakukan? Istri juga dianjurkan bersabar menghadapi kekurangan suami, terutama kekurangan beberapa hal. Di antaranya adalah rezeki. Ya. Seorang perempuan wajib bersabar. Ya, wajib bersabar. Sebelumnya, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini hidup di dunia pasti ada ujiannya. Dan ujian itu membuat kita diampuni dosa, diangkat derajat. Ujian itu membuat kita dicintai oleh Allah. Ujian itu menunjukkan prestasi iman. Coba perhatikan Bu, catat bagi saya. Ya, ujian itu menunjukkan prestasi iman.
Semakin besar ujiannya, berarti semakin prestasi imannya tinggi. Nah, ini ibu-ibu. Kadang seorang istri, dia menemani suaminya sampai bertahun-tahun, sang suami masih belum beres dengan urusan keuangannya, penghasilannya masih serabutan dan seterusnya. Maka sekali lagi ingat baik-baik, ujian itu fungsinya adalah untuk menentukan prestasi iman. Kadang ada orang yang jarang diuji, padahal maksiat jalan terus. Nah, ini menunjukkan bahwa prestasinya rendah. Perhatikan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Seorang istri wajib bersabar dengan kekurangan suami. Kenapa ditunjukkan poin ini untuk istri? Karena perempuan ini diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk yang bengkok. Dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Jika dicoba untuk diluruskan, maka dia akan mematahkannya. Oleh karena itu, biarkanlah dia dengan kebengkokannya. Nikmati dengan kebengkokannya. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa seorang istri terkadang harus lebih bersabar dengan suaminya. Dia tahu dia terbuat dari tulang bengkok, kemudian dia tahu kadang-kadang susah suami memahami kehendaknya, apalagi kalau sudah mau berkata terserah. Nah, itu susah dipahami. Anda makan apa? Terserah aja. Sotogin lah. Nguyak aku sotok. Hah? Ya pakai saja. Ya. Ini ibu-ibu saudari, maka paham nggak maksud saya? Jadi gini, perempuan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Otomatis banyak kelakuan perempuan yang kadang membuat seorang suami terpancing emosinya. Maka seorang perempuan wajib memahami keadaan dirinya. Ketika dia sudah mulai menggunakan si tulang bengkoknya ini, maka pada saat itu dia lebih dahulukan kesabarannya menghadapi suaminya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian pengamalan yang ketiga dari kaidah yang ketiga, bolehkah istri berhias untuk suami atau sebaliknya? Apa maksudnya ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah? Termasuk pengamalan kaidah yang ketiga, yaitu muasyarah bil ma'ruf antara dua suami istri, baik sang istri atau sang suami menjaga penampilan. Jangan sampai karena sudah saking lamanya bersama tidak dijaga penampilan. Jaga penampilan. Dalilnya apa? Surat Al-Baqarah ayat 228. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Dan para perempuan istri memiliki hak sebagaimana mereka mempunyai kewajiban. Ya. Muhammad bin Al-Hasan, beliau sering memakai pakaian yang bagus meskipun di dalam rumah. Muhammad bin Al-Hasan bin Hanafiyah bin Ali bin Abi Thalib. Ini namanya cucunya Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, innali nisaan wa jawari fa uzayyinu nafsi kay la yanzurna ila ghairi. Allahu akbar. Kata Muhammad bin Al-Hasan, cicitnya Rasulullah berarti, cucunya Ali bin Abi Thalib, aku memiliki banyak istri, 4, dan aku memiliki banyak budak. Maka aku berpenampilan yang baik di rumah agar mereka tidak melihat kepada laki-laki selain aku. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, suami
menjaga penampilannya di hadapan istri. Abu Yusuf berkata, yu'jibuni an tatazayyana li imra'ah kama yu'jibuha an atazayyana laha. Aku suka berpenampilan yang baik di hadapan istriku, sebagaimana seorang suami takjub dengan penampilan istrinya di hadapannya. Maka ibu-ibu jaga penampilan sebagaimana suami harus menjaga penampilan. Jangan menampakkan keburukan. Ya. Jangan walaupun dalam keadaan bercanda. Contoh, perang kentut. Jangan beuntungai, jangan. Ya, jangan. Ini tidak layak untuk menjaga penampilan. Seorang perempuan, walaupun dia, misalkan mohon maaf ya, habis masak, capek, bau badan, ingin makan dengan suami, ingin makan bersama suami, maka pada saat itu mohon izinlah dulu untuk bisa mandi, bisa berpenampilan yang baik, wangi, baru temani suami makan. Jangan sedaster-dasternya yang bau apa tuh ngarannya? Haruk. Pahamlah pian bau haruk. Ya, bau bawang, bau laos, bau macam-macam. Ya. Maka rambut kesana kemari. Ya. Maka jangan, jaga penampilan. Suami juga begitu. Kalau saya di hadapan para bapak-bapak, saya sering katakan, kenapa sih laki-laki itu suka sekali kalau di hadapan istrinya pakai kaos oblong yang rabit-rabit di sininya? Kenapa? Berpenampilan yang baik, ya, wangi, kemudian baik di hadapan istri. Sesuatu yang tidak pantas untuk dipandang jangan diperlihatkan, dan jangan dijadikan olok-olokan. Suatu saat suami masuk ke dalam kamar, sang istri sedang ganti baju. Subhanallah, aku dalil dari mana? Enggak boleh begitu. Kemudian nanti sang suami juga makan sambil buka baju. Masya Allah, ini gajah Sumatera dari mana? Enggak boleh begitu, ya. Harus jaga penampilan dan tidak boleh saling olok-mengolok. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu hukum istri melayani suami berkhidmat sesuai dengan adat yang sehat. Apa maksudnya ini, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah? Seorang istri berkhidmat dengan suaminya. Ya, seorang istri berkhidmat dengan suaminya. Tidak ada khilaf di antara para ulama bahwasanya seorang istri boleh berkhidmat kepada suaminya. Ya, seorang istri berkhidmat kepada suaminya. Walaupun sang istri dia termasuk orang yang terpandang di keluarganya. Walaupun sang istri dia termasuk yang terpandang di keluarganya, maka seorang istri berkhidmat di hadapan suaminya sesuai dengan adat yang ma'ruf, yang sehat. Apa maksudnya, Bu? Kadang di beberapa daerah ada suami yang pergi ke pasar, seperti di Arab Saudi. Suami yang pergi ke pasar, ya, beli ikan, beli ini, beli sayur, beli ini, beli ini. Dan ada di beberapa daerah suami yang memasak. Maka pada saat itu sesuai dengan adat kebiasaan. Ini termasuk daripada muasyarah bil ma'ruf. Muasyarah bil ma'ruf. Nah, kemudian ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, termasuk di dalamnya adalah hukum suami menafkahi dan memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ini muasyarah bil ma'ruf. Sang suami memberikan nafkah kepada istrinya.
Dan ini kewajiban suami. Dan termasuk muasyarah bil ma'ruf, termasuk kezaliman, muasyarah bil dzulm. Muasyarah dengan kezaliman, sang suami tidak menafkahi istrinya. Dan saya sering mengatakan, menafkahi, seorang suami menafkahi istri wajib hukumnya berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Meskipun sang istri tidak memerlukan. Sang istri kaya raya, sang istri punya banyak warisan, sang istri punya banyak hadiah, sang istri dagangan online-nya jalan, maka tetap wajib sang suami menafkahinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa 'alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf." Dan atas ayah, hendaknya sang ayah untuk menafkahi istri dan memberikan rezeki kepada istri dan pakaiannya. Kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para istri dengan cara yang ma'ruf. Ya, Allah juga itu disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 233. Al-Baqarah ayat 233. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wajibnya memberikan nafkah yaitu liyunfiq dzu sa'ah min sa'ah. Hendaknya seorang suami memberikan nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberikan nafkah dari harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ibnu Katsir berkata, liyunfiq 'alal mauludi waliduh aw waliyuh bihasabi qudratih. Hendaknya seorang ayah ataupun walinya menafkahi anaknya sesuai dengan kemampuannya. Sesuai dengan kemampuannya. Nah, kemudian permasalahan selanjutnya yang berkaitan dengan kaidah ketiga, banyak permasalahannya, yaitu larangan saling menuduh tanpa bukti, larangan memata-matai pasangan. Ini tidak boleh, asal tuduh tanpa bukti. Ya, kenapa? Karena tadi termasuk muasyarah bil ma'ruf adalah seorang suami tidak mencari-cari kesalahan. Termasuk di dalamnya, Bu, perhatikan, melihat-lihat HP suami, kecuali ketika ada riba, ada sesuatu yang dikhawatirkan. Ya, ada sesuatu yang dikhawatirkan. Ini tidak boleh, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Hadis riwayat Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana la yatruku ahlah wa kana la yadkhulu illa ghudwah aw 'ashiyah. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak masuk ke dalam rumah saat malam hari. Ini untuk menjaga jangan sampai istrinya berpenampilan yang buruk di hadapan suaminya. Jangan sampai suaminya seperti mengintai-intai, memata-matai istrinya dan seterusnya. Kecuali kalau ada riba, kalau ada sesuatu yang mengkhawatirkan, maka ini boleh. Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "Idza tala ahadukum al-ghaibah fala yatruk ahlahu lailan." Jika salah seorang di antara kalian panjang perjalanannya, ya, seperti saya sekarang ini, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin di sini, Mas, ya. Maka jangan mengetuk pintu rumah istrinya di malam hari. Ini berlaku kalau seandainya sang suami tidak memberitahukan istrinya sebelumnya. Nah, ini untuk menjaga agar sang istri menyambut suami dengan penampilan yang baik, agar sang istri menjauhkan hal-hal yang buruk yang tidak disukai oleh suami. Baik, itu kaidah yang ketiga. Sekarang kaidah yang keempat, al-aslu ijtima'uz zawjaini fi maskanin wahid. Yang artinya asal hukum berumah tangga
suami istri tinggal dalam satu rumah. Nah, ini perhatikan yang long distance relationship. Ya. Jauh. Sang suami di mana, sang istri di mana? Jauh. Asal hukum rumah tangga, suami istri tinggal dalam satu rumah. Satu rumah adalah kebutuhan keluarga, tanda kebersamaan. Kenapa disebut kebutuhan keluarga? Ya, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Karena sang suami memerlukan ketenangan. Sang suami ingin rasa cinta dan kasih sayang. Maka kebutuhan keluarga. Sang suami apabila melihat perempuan yang cantik di luar sana, dia bisa melampiaskan syahwatnya kepada istrinya. Makanya disebut dengan kebutuhan keluarga. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalil kaidah yang keempat ini? Surat At-Talaq ayat 6. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujudikum. Yang artinya, tempat tinggalkanlah istri-istri dari di mana kalian tinggal semampu kalian. Tempat tinggalkanlah istri-istri di mana kalian tinggal semampu kalian. Ini ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Ayat ini maksudnya adalah wajib bagi sang istri tinggal bersama dengan sang suami. Bahkan istri yang ditalak saja, talak rujuk 1, talak rujuk 2, tidak boleh keluar dari rumah suaminya. Bagaimana yang benar-benar statusnya adalah istri. Ya, ini ibu-ibu, sadari-sadari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Baik. Dalil yang lain yang menunjukkan bahwa asal hukum rumah tangga adalah tinggal serumah. Tinggal serumah. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Hakim bin Muawiyah Al-Qushairi, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaih?" Wahai Rasulullah, hak istri atas kita itu apa? Maka beliau menjawab, "An tut'imaha idza ta'imta." Engkau memberikan makanan jika engkau makan. Wa taksuha idza iktasaita au iktasabta. Dan engkau memberikan pakaian jika engkau berpakaian. Wala tadribil wajh wala tuqabbih wala tahjur illa fil bait. Dan engkau tidak menempeleng wajah, engkau tidak menjelek-jelekannya, engkau wahai suami tidak memboikot istri kecuali di rumah. Ini nggak boleh memboikot istri di luar rumah, pisah ranjang di luar rumah, enggak, pisah ranjang di dalam rumah. Ya, pisah ranjang di dalam rumah. Ini tidak boleh, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, tidak serumah. Tidak serumah. Nah, sama tadi kasusnya. Kata suami, Ustadz, istri saya nggak mau ikut. Ya, istri saya nggak mau ikut. Dia harus menjaga ibunya. Bagaimana ini? Maka jawabannya adalah, jika seorang perempuan sudah menikah, wajib taat kepada suaminya. Lalu ibunya bagaimana? Maka dimusyawarahkan dengan keluarga besar sang istri. Demikian. Kecuali kalau sang istri memberikan syarat pranikah. Saya mau menerima lamaranmu, Mas, asalkan saya diizinkan selama ibu masih hidup untuk mengurusnya. Jika diizinkan, maka ini menjadi syarat pranikah kita. Maka ini boleh. Maka ini diperbolehkan. Baik, bagaimana implementasi terhadap kaidah yang keempat ini? 1, suami wajib menyediakan tempat tinggal yang layak. Layak maksudnya adalah layak dihuni, tidak mesti harus mewah megah. Layak dihuni,
bisa untuk bermalam, bermalam saat malam, bernaung saat hujan ataupun saat panas, yang layak sesuai dengan kemampuan sang suami. Dan rumah yang dimaksud atau tempat tinggal yang dimaksud adalah baik itu dibeli atau disewa atau dikontrak, atau baik itu membeli, menyewa, mengontrak ataupun mendapatkan hibah atau hadiah atau wakaf. Ini termasuk daripada menyediakan tempat tinggal bersama suami istri. Baik. Kemudian implementasi yang kedua, hak istri untuk meminta rumah yang aman. Nah, ini saya sering contohkan dengan begini. Kadang ketika sudah menikah, maka sang suami masih tinggal bersama ibu. Betul apa betul? Ya. Maka sang istri berhak, kalau seandainya dia tidak sanggup untuk tinggal bersama ibu mertuanya, maka dia berhak untuk minta tempat tinggal selain bersama ibu mertua. Karena merasa tidak aman. Selalu dicemberuti, selalu dimamai, selalu dipojokkan dan seterusnya. Merasa tidak aman. Ya, ini berhak. Dalilnya yang sudah kita sebutkan tadi. Nah, kemudian implementasi yang ketiga adalah hak istri yang sedang nusyuz atau durhaka dan ketentuan tentang tempat tinggalnya. Maksudnya apa ini, Bu? Kalau seandainya istrinya dianggap nusyuz oleh suami, tidak taat kepada suami, bolehkah sang suami mengeluarkan istrinya dari rumahnya? Ya. Bolehkah sang suami mengeluarkan istrinya dari rumahnya? Maka jawabannya, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang suami ya, ketika istrinya nusyuz tidak boleh memboikotnya, memisahi ranjangnya kecuali di rumah. Bagaimana hadis yang sudah kita sebutkan tadi? Wala tahjur illa fil bait. Tidak boleh menghajar, memboikot istri kecuali di rumah. Dan juga berdasarkan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 34. Wahjurna fil madaji'. Dan pisah ranjanglah dengan istrimu di dalam ranjangmu. Dan berpisahlah dengan istrimu atau boikotlah dengan istrimu dalam ranjangmu. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian implementasi yang selanjutnya adalah yang keempat, hak istri bila suami menikah lagi, masa giliran, pembagian malam dan keadilan. Kaidah keempat ini berkaitan dengan suami apabila poligami. Maka asal hukum berumah tangga, suami istri tinggal dalam satu rumah. Kalau istrinya lebih dari 1, 2, 3, 4, maka pada saat itu pembagiannya harus adil. Pembagiannya harus adil. Tidak boleh tidak adil. Nah, yang jadi masalah sekarang, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa permasalahan. Pembagian, penggiliran. Apa yang dimaksud dengan penggiliran? Apakah tidur di malam hari, ataukah kalau sudah digilir siang hari boleh tidak tidur di malam hari? Maka jawabannya adalah yang namanya tidur atau penggiliran dalam bahasa Arab adalah baitutah. Baitutah yaitu di malam hari. Jadi menggilirnya di malam hari. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permasalahan selanjutnya yang berkaitan dengan ini, apabila suami memiliki satu istri saja, maka apakah sang suami selalu tidur di rumah
tidak boleh tidur di luar rumah? Apakah wajib dia tidur selalu bersama istrinya dan seterusnya? Maka ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iya, apabila seorang suami beristri satu, pendapat yang lebih kuat adalah sang suami selalu bermalam, wajib bermalam, tidur di malam hari bersama istrinya selama dia bukan safar. Ya, tidur di malam hari bersama istrinya selama dia bukan safar. Apa dalilnya? Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, ya Abdullah, Rasulullah SAW bersabda kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, ya Abdullah, alam ukhbar annaka tasumun nahar wa taqumul lail? Qultu bala ya Rasulullah. Qala fala taf'al, sum wa aftir wa qum wa nam wa fa inna li jasadika 'alaika haqqan wa inna li 'ainika 'alaika haqqan wa inna li zawjika 'alaika haqqan. Kata Rasulullah, Abdullah bin Amr bin As ini ahli ibadah, ibu-ibu. Sampai-sampai dia puasa siang hari, sholat tahajud di malam hari, sepanjang malam, sepanjang siang. Lalu kapan buat istrinya? Makanya Rasulullah SAW mengatakan, wahai Abdullah bin Umar, aku diberitahu orang engkau itu puasa selalu di siang hari, kemudian sholat malam selalu di malam hari. Benarkah itu? Kemudian Abdullah bin Amr bin As menjawab, benar wahai Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, jangan lakukan hal tersebut. Berpuasalah, tetapi ada waktunya untuk berbuka, tidak puasa pada hari itu. Bangun malamlah, tapi ada waktunya untuk tidur. Sesungguhnya jasadmu memiliki hak atasmu, kemudian matamu memiliki hak atasmu, kemudian istrimu memiliki hak atasmu. Nah, ini menunjukkan bahwasanya seorang laki-laki yang beristri satu wajib tidur, wajib mabit di istrinya. Sudah saikung pulang ditinggal, ya, wajib mabit bersama istrinya. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Bu ya, ini perhatikan, sampaikan kepada suami. Bahkan Bu, para ulama menjelaskan berapa jam wajibnya itu. Ini masalah ini penting dari sisi apa Bu? Kadang suami datang jam 11 malam, habis di kafe nongkrong. Betul apa betul? Kadang suami maunjun sampai jam 12 sampai jam 1. Kadang suami ngobrol dengan ustadz sampai malam. Ustadznya juga salah itu. Ya. Ini adalah dibicarakan oleh para ahli fikih. Berapa lama sang suami dinyatakan bermalam bersama istrinya yang saikung tadi? Sudah saikung, lancak ditinggal. Ya, ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Baik. Sekarang termasuk permasalahannya kalau suami berpoligami. Bagaimana cara pembagiannya? Nah, ini adalah teori, Bu. Karena kita bukan praktisi, tetapi sering jadi wasit. Tapi ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan Allah, jika seorang suami punya 2 istri atau lebih, maka wajib berlaku adil dalam penggiliran. Tidak boleh bermalam pada salah satunya, kemudian salah satunya yang lain tidak dimalami. Dan ini ijma' para ulama. Makanya saya berpesan kepada ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Ini perhatikan, para istri-istri rahasia. Istri-istri apa? Rahasia. Dia sah pernikahannya, tapi masih rahasia. Saya pesan Bu, kalau engkau dinikahi oleh seorang laki-laki
dan engkau adalah istri kedua, ketiga, atau keempat, maka kalau sudah jadi istri, hakmu sama dengan istri yang pertama. Makanya pernah selama saya menjadi wasit, istri kedua berkata kepada suaminya, "Mas, meskipun saya yang kedua, tapi jangan sampai sebut saya sebagai istri kedua. Karena seluruhnya adalah istri." Ya. Kemudian juga saya berpesan nih sedikit tentang poligami ya. Saya berpesan, kalau seandainya suamimu berpoligami dan biasanya itu antara suami dan istri-istrinya ada grup WhatsApp, maka jangan suka membuat cemburu yang lainnya. Contoh, ini hasil wasit pula, hasil wasit. Contoh, sang suami menggilir istrinya yang kedua. Kemudian sang istri dibelikan apa begitu. Entah kulkas, entah apa. Kemudian sang istri yang kedua memfoto itu barang, dikirim ke grup. Kemudian sang istri pertama marah, kamu tidak usah kirim-kirim. Kemudian istri kedua pura-pura nggak tahu. Mohon maaf mbak, salah kirim. Salah kirim dari mana, Neng? Allah, lihat ya, hanya laki-laki yang berperasaan kuat yang sanggup menghadapi begini. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Adapun laki-laki yang sedikit-sedikit, aduh pian-pian ini muyak beratan, ulun talak aja beratan gitu sudah. Nah, ini tidak pantas untuk berpoligami yang seperti ini. Ya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslim. Jadi wajib untuk menggilir, dan ingat, yang namanya gilir adalah baitutah, tidur di malam hari. Adapun tidur di siang hari bukan termasuk di dalamnya. Nah nanti, ini hasil wasit juga. Nanti suami ada dia memiliki trik. Ustaz, baitutah kan malam, menggilir malam. Saya karena belum diketahui punya istri yang kedua oleh istri yang pertama, akhirnya saya keluar dari waktu kerja ke istri kedua agar bisa bergaul di siang hari. Lihat Bu, uyuh kada. Ya. Ini ibu-ibu, itu hasil wasit. Nah, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, makanya saya pesan kepada istri-istri rahasia, segerakan angkat kerahasiaanmu. Ustadz, nanti terjadi perang dunia keempat, maka bersabarlah, hadapi sama-sama. Ya, hadapi sama-sama. Suami disuruh tegar, istri yang kedua, yang ketiga, atau yang keempat, atau istri yang baru tadi juga disuruh tegar, menghadapi bagaimana sakit hatinya, marahnya, ataupun kesalnya, ataupun kagetnya. Karena kata istri yang pertama ini hasil wasit juga, saya sih nggak sakit hati, cuma kaget aja. Kaget apa kaget? Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kaidah yang kelima. Kalau sudah ada pertanyaan silahkan dikumpulkan ya. Karena kalau saya lihat pertanyaannya banyak berarti saya akan berhenti. Ya. Mana pertanyaannya? Oh baru sedikit pertanyaan, nggak banyak. Baik, kaidah yang kelima. Ini kita sampai kaidah yang ke-6. Ya. Oh, ada bab-babnya.
Baik, kaidah yang kelima adalah dalam bahasa Arabnya yaitu. Nah, sebelumnya Bu, ada permasalahan yang belum saya bahas tadi. Apa hukum long distance relationship? Yaitu hukum berjauhan tempat tinggal di antara suami istri. Hukum berjauhan di antara tempat tinggal berjauhan tempat tinggal antara suami istri. Maka jawabannya, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum berjauhan antara suami istri dalam tempat tinggal boleh dengan syarat. Boleh dengan syarat. Apabila sebelumnya sudah ada kerelaan antara kedua pasangan. Kesepakatan dan kerelaan. Yaitu dalilnya surat Al-Maidah ayat 1. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang beriman, tunaikanlah perjanjian. Sisi pendalilan dari ayat ini, Allah memerintahkan untuk menunaikan perjanjian. Termasuk di dalamnya adalah perjanjian sebelum pernikahan. Kalau seandainya menikah dengan saya, maka saya bekerja di Papua atau di Saudi. Mungkin kita akan bertemu per 2 bulan atau per 3 bulan. Maukah? Nah, ketika sang istri mengatakan, atau calon istri pada waktu itu mengatakan mau, maka pada saat itu terjadilah pernikahan dan ada syarat pranikah. Maka ini diperbolehkan. Ya, ini diperbolehkan. Dan juga hadis yang lain, dalil yang lain, riwayat Bukhari Muslim. Ahaqqus syurut bi an tufu mastahlaltum bihil furuj. Syarat yang paling wajib untuk ditunaikan adalah syarat yang dengannya menghalalkan kemaluan. Syarat yang dengannya menghalalkan kemaluan. Maka apabila ada persyaratan sebelumnya, diperbolehkan. Apabila ada keridhaan sebelumnya, diperbolehkan. Kemudian juga dalil yang lain, hadis riwayat Imam Abu Dawud. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimuna ala syurutihim." Seorang muslim di atas persyaratan mereka. Hadis ini menunjukkan bahwa syarat dijadikan sebagai hal yang terpandang di antara kaum muslimin dalam perjanjian-perjanjiannya. Maka apabila terjadi long distance relationship, pada saat itu sang istri rela untuk tidak digauli secara batin, maka diperbolehkan. Tetapi kalau ditanya apakah itu nyunnah, jawabannya tidak. Karena yang seperti ini biasanya sering terjadi percekcokan, persengketaan, tuduhan-tuduhan, suudzan karena berjauhan antara suami istri. Wallahu a'lam. Nah, baik, Pak. Kaidah yang kelima, al-aslu halul mushkilati zawjiyah dakhilal bait. Kaidah yang kelima adalah, penulis berkata di sini, asal hukum berumah tangga, permasalahan rumah tangga diselesaikan di dalam rumah. Jangan keluar rumah, apalagi ibu cerita ke sana kemari. Ini saya pengalaman pribadi ini ya. Istri saya, Ummu Thuraya, pernah kedatangan seorang istri, bahkan istri ustaz. Kemudian sang istri cerita tentang suaminya dari A sampai Z. Kemudian dia berkata kepada Ummu, "Kalau Ustaz Ahmad gimana Tolong ceritakan." Loh,
Jadi istri saya bingung. Nah, ini ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Asal berumah tangga, permasalahan rumah tangga diselesaikan di dalam rumah. Keluarga adalah amanah besar. Masalahnya tidak disebar keluar. Ya, amanah besar, permasalahan tidak boleh disebar keluar. Apa dalilnya? Akan kaedah yang kelima ini, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 34-35. Wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'. Yang artinya, dan wanita-wanita yang istri-istri yang kalian khawatirkan untuk berbuat nusyuz, maka nasihati mereka. Dan jangan dipisahi ranjang kecuali di dalam rumah. Kecuali di dalam rumah. Baik. Kemudian pada ayat yang ke-35, wa in khiftum syiqaqa bainihima. Jika kalian khawatir terjadi perceraian, persengketaan, perkelahian antara keduanya, fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Maka utuslah utusan dari keluarga suami dan utusan dari keluarga istri. Lalu diselesaikan di dalam rumah besar itu, di dalam keluarga besar itu. Jangan ke podcast Mbak Untungai. Ketujuh banget ke podcast. Bukankah dia punya anak? Nanti anaknya akan nonton permasalahan ibu bapaknya. Dan itu yang sudah masuk ke dalam media sosial tidak akan bisa dilepas, tidak akan bisa dihilangkan. Jejak digital itu jahat. Ya, ini nasihat ibu-ibu saudari-saudari muslimah. Jangan ke podcast, memalukan. Selesaikan di dalam rumah. Panggil keluarga dari laki-laki, panggil keluarga dari perempuan. Sudah, tidak harus bawa media, tidak harus bikin status. Belajar dari ini, belajar dari ayat ini. Urusan rumah tangga selesaikan di dalam rumah. Coba perhatikan lagi dalil hadis Rasulullah SAW riwayat Muslim. Sebelum hadisnya, Rasulullah SAW juga bersabda, Allah berfirman, "Fas-salihat qanitat hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Wanita-wanita yang salihah adalah wanita yang qanitat, taat kepada Allah dan kemudian kepada suaminya. Hafizat, yang menjaga rahasia keluarga. Jangan sampai rahasia keluarga kesana kemari. Dan ini yang saya ceritakan tadi, Ummu sangat kaget gitu ibu. Kaget, kok bisa dia menceritakan suaminya dari A sampai Z kepada orang lain yang baru ketemu. Baru ketemu. Jangan sampai cerita tentang aib keluarga di dalam kepada orang lain. Apalagi di media sosial. Ya. Di podcast-podcast sehingga tambah gaduh. Ini subhanallah. Makanya saya pesan, ini pesan Bu, ini sedikit menyimpang tentang media sosial. Ya. Bismillah. Perhatikan baik-baik. Fadilat Syekh Saleh Al-Syekh, Menteri Agama terdahulu di Kerajaan Arab Saudi, salah satu anggota Majelis Ulama Besar di Arab Saudi, beliau mengatakan termasuk sina'atul khauf at-tawasul istimai. Di zaman sekarang termasuk pembuat rasa cemas, rasa sedih, cemas atas apa yang akan datang, sedih atas apa yang terlalu darinya, itu adalah media sosial. Saya pesan Bu, terutama bagi ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang bermain media sosial hanya sekedar
scroll, tidak ada kontribusi sama sekali. Scroll, nggak ada kontribusi. Maka lebih baik dia berlepas diri darinya. Ya. Masa ada pembicaraan, ayo warganet sekarang kita pindah ke permasalahan ini, tinggalkan masalah itu. Subhanallah. Bukan sedara, bukan apa, tidak menghasilkan uang. Ini hati-hati ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan, bahkan Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Salam Asy-Syuaib, tinggalkan hari-hari, berhari-hari tinggalkan media sosial. Berhari-hari. Tinggalkan. Karena dia pembuat rasa cemas, Bu. Dan ingat, Bu, rasa cemas itu adalah tentara Allah. Rasa cemas itu, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, adalah narun hadirah, neraka yang sedang datang, neraka dunia. Ya, uqubatun ajilah. Rasa cemas itu uqubah ajilah. Dia adalah siksa yang disegerakan di dunia. Sebabnya apa, Bu? Keseringan scroll media sosial. Anak tidak terurus, suami nggak fokus mengurusnya, dan seterusnya. Hati-hati ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Saya setuju saja kalau seandainya ada misalkan, Ustadz, bagaimana kalau saya main aplikasi-aplikasi yang di dalamnya ada bahan kita untuk beli-beli, Ustadz. Saya tidak bisa menyebut aplikasinya. Aplikasi yang di sana ada supermarketnya, ada marketplace-nya, Ustadz. Bagaimana, Ustadz? Maka jawabannya tidak mengapa itu. Kadang cuma bisa lihat saja. Nungkarnya kena, minimal lihat dulu. Masukkan keranjang dulu. Kena nungkarnya. Maka ini tidak mengapa, asalkan jangan sampai membuang waktu. Ya, berjam-jam cuma scroll yang seperti itu. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan, hati-hati, jangan sampai menyebarkan permasalahan rumah tangga di luar rumah. Ini adalah kaidah. Di dalam hadis riwayat Muslim, ini dalilnya, inna min asyarrin nas indallahi manzilatan yaumal qiyamah ar-rajula yufdi ila imraati wa tufdi ilaihi thumma yanshuru sirraha. Sesungguhnya manusia yang paling terburuk di sisi Allah pada hari kedudukannya pada hari kiamat, seorang lelaki bergaul kepada seorang istri, sang istri melayani suaminya, kemudian dia menyebarkan rahasianya. Nah, ini disebutkan di dalam kitab Mirqatul Mafatih Syarhu Mishkatil Masabih bahwa ini adalah dalil larangan menceritakan apa yang terjadi di antara dua suami istri di dalam rumah, keluar rumah. Jangan, Bu, jaga baik-baik meskipun itu teman dekat. Ya. Nanti sang istri mengatakan kepada temannya, "Nih saya ceritakan sama kamu aja ya, jangan ceritakan yang lain." Nanti temannya mengatakan, "Ini saya ceritakan sama kamu aja, jangan ceritakan yang lain." Ini sudah tersebar jadinya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, bagaimana kaedahnya ini? Pembahasan. Satu, definisi nusyuz dan cara penanganannya. Definisi nusyuz dan cara penanganannya. Apa itu nusyuz, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah? Ini berkaitan dengan kaidah kita. Kalau ada permasalahan di rumah tangga, selesaikan dalam rumah. Salah satu permasalahan adalah nusyuz. Apa itu nusyuz? Nusyuz adalah istri keluar dari ketaatan suami yang wajib. Istri keluar dari ketaatan suami yang wajib. Itu nusyuz dari istri. Nusyuz dari suami ada juga. Suami sudah tidak suka lagi istrinya.
suami KDRT terhadap istrinya, suami semena-mena terhadap istrinya, suami zalim terhadap istrinya. Ini nusus suami terhadap istrinya. Ya, dan hukum nusus adalah haram. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza batatil mar'ah hajirah firasha zawjiha la'anatha al-malaikah hatta tusbih." Jika seorang istri tidur menjauhi ranjang suaminya, maka para malaikat akan melaknatnya sampai pagi. Nah, nusus suami bagaimana? Tadi tidak memuliakan istri, sudah tidak peduli dengan istri, suka KDRT terhadap istri, ya. Ini adalah nusus suami terhadap istrinya. Maka bagaimana cara kemudian permasalahan kedua, ya. Permasalahan yang kedua adalah suami istri tidak boleh menyebarkan masalah rumah tangga kecuali ada maslahat syar'i. Jangan sebarkan permasalahan kecuali ada maslahat syar'i, ibu-ibu saudari-saudari muslim. Sebelumnya, kembali kita kepada nusus. Bagaimana cara agar menghadapi nususnya apabila sang istri sudah tidak taat kepada suaminya? Yang pertama, suami menasihatinya. Kemudian yang kedua, suami kalau tidak bisa dinasihati, diboikot oleh suami, yaitu dipisahi ranjang, tetapi hanya di dalam rumah, tidak boleh di luar rumah. Kemudian yang ketiga adalah sang suami boleh memukul, tetapi tidak boleh di wajah dan tidak boleh menyakiti. Memukulnya dengan kayu arok seperti pulpen. Pulpennya kecil, bukan seperti galam pulpen. Kayu galam nggak boleh. Nah, kemudian ibu-ibu bagaimana sekarang menghadapi kalau suami sudah nusus, tidak suka lagi kepada istrinya, sudah acuh tak acuh dengan istrinya, kemudian KDRT terhadap istrinya, maka perhatikanmu baik-baik. Ini adalah caranya menghadapi suami yang nusus. Yang pertama adalah seorang istri berhak untuk meminta didatangkan keluarga, baik keluarga suami, keluarga istri. Surat An-Nisa ayat 35. Kalau seandainya istrinya dizalimi oleh suaminya, kalau suaminya berbuat nusyuz terhadap istrinya, maka sang istri berhak untuk didatangkan keluarga suami, keluarga istri, lalu berhukum di situ, tidak perlu ke podcast. Ya. Kemudian yang kedua, cara menghadapinya adalah yaitu berhak untuk mengangkat permasalahannya ke pengadilan agar sang istri keluar dari kezaliman suami. Seperti kasus KDRT. Seorang istri di KDRT oleh suaminya. Kemudian dia tidak berani keluar dari rumahnya. Gara-gara ditakut-takuti oleh suaminya, kalau kamu keluar kamu dilaknat oleh malaikat. Maka tidak boleh begitu. Jangan sampai sang istri tidak paham hukumnya. Kalau sang istri terzalimi, berbahaya nyawanya, berbahaya tubuhnya, berbahaya mentalnya, berhak dia minta mengadukan kepada pengadilan untuk diselesaikan urusannya. Ini cara yang kedua menghadapi suami yang nusyuz. Nah itu ibu, kira-kira itu yang bisa disampaikan. Habis waktunya, ya, belum selesai kita kepada kaidah yang keenam, ya, kaidah yang keenam, yaitu kaidah-kaidah yang berkaitan dengan hubungan suami istri. Kaidah yang keenam, asal bolehnya saling menikmati antara suami istri. Kaidah yang ketujuh, asal hukumnya menyimpan rahasia rumah tangga. Ini hampir sama dengan kaidah yang ketujuh. Jadi kaidah keenam saya sebutkan secara ringkas adalah suami berhak menikmati istrinya. Istri berhak digauli oleh suaminya. Jangan sampai seorang istri
didinginkan oleh suaminya. Wallahu a'lam. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang nanti kapan-kapan ada waktunya kita bab yang kedua, kaidah fikih yang berkaitan dengan suami, kemudian bab ketiga kaidah fikih yang berkaitan dengan istri. Semoga bermanfaat Ibu. Kita jawab pertanyaan. Masa iddah ditunggu dengan 3 kali haid. Bagaimana kalau istri sudah tidak haid? Ya, jawabannya ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, ini dibincangkan oleh para ulama, ya, yaitu hukum iddah yang tidak haid. Hukum iddah yang tidak haid seperti siapa, Bu? Seperti menopause atau seperti anak kecil yang tidak haid. Belum haid dia, tapi sudah menikah. Mungkin enggak, Bu? Mungkin saja menopause atau anak kecil perempuan yang sudah menikah. Maka jawabannya ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, asal hukumnya bahwa wanita yang ditalak suaminya, maka dia mengambil masa iddahnya selama 3 kali haid. Nah, apabila tidak haid, maka Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat 4, wallati ya'isna minal mahidhi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhur wallai lam yahidn. Yang artinya, dan wanita-wanita yang sudah tidak haid dari istri-istri kalian, maka iddahnya 3 bulan. Kalau tadi 3 kali haid, ini 3 bulan. Begitu ya, Bu ya. Kalau tidak haid, maka iddahnya berapa? 3 bulan. Wallahu a'lam. Dan ini terjadi apabila wanitanya menopause atau wanitanya anak kecil belum haid. Masa iddah katanya tetap di rumah suaminya. Bagaimana kalau si istri ternyata sudah diusir setelah jatuh talak? Atau kalau ternyata rumah tersebut milik istri, jadi bagaimana dengan perkataan tetap di rumah suaminya? Jawabannya adalah kalau diusir, maka pada saat itu dia berarti tidak keluar rumah orang tuanya. Tidak keluar rumah orang tuanya, karena tempat tinggal seorang perempuan selain di rumah suaminya, dia di rumah orang tuanya. Ya. Yang kedua adalah kalau ternyata rumah tersebut milik istri, maka pada saat itu ibu-ibu saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah, yang paling utama dari dia tidak keluar rumah adalah dia dari masa iddah adalah dia tidak keluar rumah. Ya. Dan keumumannya dia tinggal di rumah suaminya. Ternyata suaminya mentalak istrinya padahal itu rumah istrinya, maka pada saat itu dia tetap tinggal di rumah tersebut, karena maksud dari masa iddah tidak keluar dari rumah suaminya adalah tetap berada di rumah, tidak menebar pesona atas pernikahannya, atas perceraiannya, agar tetap terjaga akad pernikahan yang agung sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya suami mengaku atau menolak istrinya di depan orang lain tapi tidak di depan istrinya? Ini apa maksud mengaku atau menolak istrinya? Maksudnya mungkin adalah dia mengatakan kepada orang lain, ini bukan istriku. Nah, ini tidak boleh. Ya. Lalu apakah itu disebut sebagai perceraian? Jawabannya itu adalah ucapan yang penuh dengan kiasan. Jika ucapan penuh dengan kiasan, maka dikaitkan dengan niat suami. Innamal a'malu binniyat. Amalan tergantung niatnya. Wallahu a'lam. Apakah tetap tidak jatuh talak apabila suami memang memiliki sifat lupa atau pelupa? Iya, tidak jatuh talak selama tidak yakin betul
bahwa dia telah mentalak. Ya, karena kembali tadi, al-asya tabqa ala usuliha hatta yutayaqqan khilafu dzalik. Perkara-perkara tetap pada pokoknya, pada pernikahannya sampai diyakini perceraiannya. Sedangkan yang yakinnya adalah perceraian. Yang yakinnya adalah pernikahan, bukan perceraian. Wallahu a'lam. Afwan, Ustadz bertanya mengenai masa iddah. Saya mempunyai mertua wanita yang baru ditinggal kematian suami karena sakit keras. Karena mertua wanita jadi tinggal sendiri di rumah. Apakah boleh selama masa iddah 4 bulan 10 hari itu mertua saya boleh ditinggal di rumah anaknya di Balikpapan atau pulang kampung ke kampung halamannya di Barabai? Apakah boleh seperti itu Ustaz, meninggalkan rumah sendiri dalam masa iddah yang belum selesai? Jika di rumah sendiri tidak ada mahramnya dan berbahaya untuk dirinya maka boleh. Tapi kalau selama masih aman, kemudian dia bisa saja mengurus diri sendiri, maka tidak boleh keluar sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Apakah berbeda antara nafkah dan uang jajan, Ustaz? Jawabannya, nafkah adalah seluruh yang diperlukan oleh istri, termasuk uang jajan, sandang, pangan, papan, pakaian, tempat tinggal, kemudian apa saja yang dikonsumsi, dan seluruh hal yang dengannya seorang perempuan bisa tegak hidupnya, termasuk skincare. Nah, itu termasuk dari nafkah seorang suami. Wallahu a'lam. Apakah mengurus mertua termasuk mentaati suami? Jawabannya adalah mengurus mertua tidak kewajiban dari seorang istri jika berbicara dari kewajibannya. Tetapi jika suami meminta pertolongan, termasuk adab yang baik dari sang istri adalah menolong suaminya. Dan boleh sang istri untuk tidak melaksanakan perintah suami tersebut, boleh saja. Karena tidak ada kewajiban mengurus mertua bagi istri. Yang wajib adalah mengurus suaminya. Tidak ada kewajiban mengurus mertua bagi sang istri, ya. Yang wajib adalah sang suami mengurusnya. Wallahu a'lam. Tetapi termasuk adab yang baik, akhlak yang baik dari seorang istri adalah bersama-sama mengurus ibu mertuanya atau laki mertuanya atau ayah mertuanya. Wallahu a'lam. Perlukah melakukan akad ulang setelah islah? Jawabannya tergantung. Apabila ada kata cerai, maka berarti jatuh cerainya. Kalau tidak ada, maka cukup dengan islah perdamaian. Wallahu a'lam. Apa hukumnya pernikahan siri tanpa sepengetahuan istri? Jawabannya adalah seorang laki-laki yang menikah secara diam-diam, kemudian terkumpul syarat pernikahan, di antaranya mahar, 2 saksi, wali perempuan, ijab qabul, maka sah pernikahannya. Tetapi tidak diperbolehkan seorang suami mendiamkan terus-menerus pernikahan tersebut, karena akan menimbulkan kebohongan-kebohongan terus dan kezaliman-kezaliman terus antara kedua belah pihak. Ya, saya lebih condong kepada pendapat dia sah, meskipun dia mengatakan yang mengeluarkan fatwa mengatakan tidak sah. Ya, dan yang kedua setelahnya, setelah menikah diam-diam tadi tanpa pengetahuan istri, maka dia segera mencatatkan pernikahannya tersebut ke catatan sipil. Karena sebagaimana sudah saya sebut, sang istri meskipun dia kedua, ketiga, keempat,
maka dia adalah istri yang mempunyai hak yang sama dari istri-istri yang terdahulu. Wallahu a'lam. Bolehkah suami istri pisah ranjang bukan karena bertengkar, tapi karena suami lebih suka di kamar tak ber-AC? Jawabannya ibu-ibu, terkadang diperbolehkan, tapi kalau selalu maka jangan. Harus tegang rasa satu dengan yang lainnya. Ya, wallahu alam. Apakah ketaatan istri kepada suami bersifat mutlak bila yang mentaati nafkah adalah istrinya yang bekerja? Apa ini? Apakah ketaatan istri kepada suami bersikap mutlak bila yang mencari nafkah adalah istrinya yang bekerja? Ketaatan seorang makhluk kepada makhluk tidak mutlak. Ya, istri kepada suami taatnya tidak mutlak. Anak kepada orang tua taatnya tidak mutlak. Murid kepada guru taatnya tidak mutlak. Yang taat mutlak hanya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Taatnya istri kepada suami selama tidak diperintahkan untuk maksiat, taatlah pada saat itu. Nah, adapun apakah tetap taat kepada suami kalau yang bekerja adalah istri, yang nyari nafkah adalah istri? Jawabannya tetap taat. Cuma saat itu sang istri dizalimi oleh suaminya, maka mintalah sang suami bekerja agar bisa memberi nafkah. Wallahu a'lam. Apabila seorang suami yang tidak begitu perhatian, suka pemarah, uang haram, istri tetap bersabar dengan demi dua anak, mohon pencerahannya. Jawabannya, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, kalau mendapati suami yang seperti ini, maka asal hukumnya tetap memegang agar keluarga tersebut langgeng, rukun, tetap di dalam ikatan pernikahan yang agung, tetapi dengan syarat sang suami harus berubah setelah didatangkan dua keluarga besar. Kalau tidak berubah, kemudian sang istri tidak sanggup, dia berhak untuk mengajukan cerai. Tetapi perdamaian lebih afdal, jangan sampai cerai dijadikan sebagai opsi paling pertama dan utama. Ini yang bisa disampaikan ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.